Suatu hari di Amerika Serikat pada 1956, suasana yang semula akrab dan bersahabat mendadak menjadi tegang. Presiden Soekarno sedang di Hollywood, ditemani oleh beberapa selebritas ternama negeri Paman Sam. Salah satunya adalah Jean Simmons, aktris cantik yang sangat terkenal kala itu. Barangkali bermaksud mengakrabkan diri dengan sang tamu agung dan terhormat yang didampinginya itu, Simmons mengungkapkan keinginannya untuk berkunjung ke Jakarta suatu saat nanti. Nanti di Jakarta saya ingin naik becak, selorohnya. Dikutip dari buku Kasino bernama Kepulauan Seribu tahun 2007, halaman 191 karya Alwi Sahab. Tanpa diduga Soekarno ternyata tidak berkenan dengan ucapan Simmons. Ia marah dan menghardik artis berkebangsaan Inggris itu. Bekerja menarik becak, tukas Bung Karno, tidak pantas dibanggakan, apalagi dijadikan ikon Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Baginya, profesi sebagai tukang becak adalah bentuk nyata dari penghisapan manusia oleh manusia lainnya. Perkara penarik becak yang dianggap sebagai pekerjaan yang tidak manusiawi itu kembali disinggung Soekarno ketika menjamu Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Howard P. Jones, sepulangnya ke Jakarta. Dalam menuju masyarakat yang adil dan makmur, tidak boleh lagi ada penghisapan manusia oleh manusia, tegas Presiden. Tidak sekali itu saja Presiden Soekarno marah-marah di Amerika Serikat. Lain waktu pada 1960, ia mencak-mencak lagi di negara adikuasa tersebut. Tak tanggung-tanggung, kali ini Bung Karno murka di Gedung Putih lantaran merasa tidak dihargai oleh pemerintah Amerika Serikat dan presidennya waktu itu, Dwight D. Eisenhower. Bung Karno kala itu memang diundang khusus oleh Eisenhower untuk mengunjungi Amerika. Bisa jadi Eisenhower ingin lebih dekat lantaran selama ini Soekarno cukup sering mengkritik negaranya. Bung Karno pun menyanggupi untuk datang sesuai jadwal. Dikisahkan oleh Cipta Lesmana dalam buku Dari Soekarno sampai SBY tahun 2009, Bung Karno sudah merasa janggal dan kurang nyaman usai mendarat di Washington. Ternyata bukan Eisenhower yang menyambut kedatangannya sebagaimana protokol yang berlaku di Amerika saat itu, ketika sesama kepala negara berkunjung. Tentu saja Presiden Soekarno kecewa. Namun Presiden Soekarno berusaha untuk memakluminya. Kemarahan Bung Karno meledak ketika kejadian nyaris serupa terulang lagi di Gedung Putih. Soekarno dijadwalkan bertemu dengan Eisenhower pada pukul 10 pagi waktu setempat. Jam 9.58 ia sudah tiba di Gedung Putih, kemudian duduk menunggu Eisenhower. Menit demi menit berlalu, Soekarno masih bertahan. Pukul 10.25, Bung Karno mulai gelisah karena Eisenhower tidak kunjung menampakkan dirinya. Dan 5 menit kemudian, genap 30 menit menunggu, murkalah sang pemimpin besar revolusi itu. Ajudan Presiden Soekarno Bambang S. Wijanarko menceritakan fragmen menegangkan ini dalam buku Sewindu Dekat Bung Karno tahun 2010. Soekarno mendatangi petugas protokoler lantas menghentak, "Apa-apaan ini? Kalian yang menetapkan pertemuan pukul 10. Hingga pukul 10.30 presiden kalian belum datang juga. Apakah kalian memang bermaksud menghina saya? Sekarang juga saya pergi," bentak Soekarno. Cindy Adams melalui buku Soekarno An Autobiography tahun 1966 juga menuturkan kisah serupa yang didengarnya dari mulut Bung Karno sendiri. Setelah Soekarno mengancam pergi, petugas protokoler Gedung Putih bergegas meminta maaf kemudian masuk ke dalam ruangan. Tak lama berselang Eisenhower keluar dan mempersilakan Soekarno masuk bersamanya. Namun tidak ada kata maaf yang terucap dari Presiden Amerika Serikat itu. Ia tidak mohon maaf, juga tidak berniat memohon maaf ketika akhirnya saya diantarkan ke dalam, sebut Soekarno ditulis Cindy Adams. Perlakuan seperti itulah yang membuat Soekarno semakin benci terhadap Amerika Serikat. Bung Karno mengakui, ia berulang kali mencoba untuk menjalin persahabatan dengan negara itu, tapi selalu kandas. "Bertahun-tahun lamanya aku sangat ingin menjadi sahabat Amerika, akan tetapi sia-sia," catat Lesmana dalam buku Dari Soekarno sampai SBY tahun 2009 halaman 43. Pengalaman buruk dengan Eisenhower semakin menjauhkan Indonesia dari Amerika di era Presiden Soekarno. Bung Karno pun menolak bantuan yang hendak diberikan oleh negara adidaya itu. "To hell with your aid," sergahnya. Berbeda dengan presiden-presiden Indonesia setelahnya,
Soekarno memang bertipikal paling lugas dan tegas, lebih ekspresif, berkarakter keras tanpa tedeng aling-aling dalam meluapkan perasaannya termasuk kemarahan. Dan murka Bung Karno tidak pandang bulu. Ia bisa marah kepada siapapun atau dalam persoalan apapun yang tidak berkenan di hatinya. Presiden Soekarno pernah murka di forum internasional sekelas Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dihadiri oleh lebih dari 100 orang kepala negara dari seluruh dunia. Dengan suara keras bak gelegar halilintar, ia mengecam negara-negara barat yang disebutnya tidak adil terhadap negara-negara berkembang. Pada 1963 itu, Soekarno sekaligus menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Di periode yang sama, Soekarno juga meluapkan kemurkaannya terhadap Malaysia. Negeri tetangga yang masih serumpun ini dituding Bung Karno sebagai negara boneka, antek bangsa-bangsa kapitalis, terutama Inggris dan Amerika. Soekarno tambah murka saat mendengar para pengunjuk rasa anti-Indonesia di negeri jiran membawa-bawa lambang negara Garuda Pancasila ke depan Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Kuala Lumpur dan merobek-robek foto dirinya. Bahkan para demonstran kemudian membawa Garuda Pancasila kepada Perdana Menteri Malaysia itu, Tunku Abdul Rahman, dan memaksanya untuk menginjak salah satu simbol kehormatan bangsa Indonesia tersebut. Kampanye ganyang Malaysia pun menjadi luapan amarah Presiden Soekarno kala itu. Kemarahan Soekarno memang tak memandang apapun dan siapapun. Terhadap Ketua CC Partai Komunis Indonesia atau PKI, DN Aidit pun ia pernah murka pada suatu upacara peringatan kemerdekaan RI. Menurut penuturan jurnalis sekaligus sejarawan Hendy Jo, Aidit yang membacakan teks proklamasi tidak menyebut nama Muhammad Hatta, yang seharusnya dibaca berangkaian atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Setelah Aidit membaca naskah proklamasi, Soekarno naik pitam dan langsung pergi meninggalkan upacara yang belum selesai. Soekarno pernah pula mendapat fitnah keji yang membuatnya meradang. Dalam pertemuan dengan perwakilan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI yang berunjuk rasa menuntut pembubaran PKI pada 18 Januari 1966. Soekarno mempersoalkan coret-coret dan selebaran terbuka yang berisi fitnah terhadap salah satu istrinya Hartini. Coret-coret dan selebaran itu menyebut bahwa Hartini sebagai Gerwani Agung. Seperti diketahui, Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia adalah organisasi sayap perempuan pendukung PKI. Tak hanya di Jakarta, tembok rumah Hartini di Bogor pun tak luput dari aksi vandalisme tersebut. Bung Karno juga pernah kesal kepada kakak kandungnya Sukarmini Wardoyo, hanya gara-gara Mbak Yunya itu sering berlatih tenis. Soekarno marah karena menurutnya tenis adalah permainan mewah yang jauh dari kondisi rakyat Indonesia saat itu. Namun hubungannya dengan Sukarmini tetap saja harmonis karena kemarahan Bung Karno itu ibarat pertanda kasih sayang. Di samping itu Sukarmini adalah kakak satu-satunya Bung Karno, juga sering ikut menjaga dan merawat anak-anaknya. Masih banyak kejadian kemarahan Soekarno lainnya semasa menjabat sebagai Presiden Indonesia. Terlebih setelah peristiwa G30S 1965 yang meruntuhkan pamor sang penyambung lidah rakyat Indonesia, lantaran berbagai kabar miring yang belum tentu valid kebenarannya. Namun Bung Karno murka tentu ada alasannya. Apabila Bung Karno yang bertabiat keras saja sering marah-marah, maka sepertinya wajar jika presiden-presiden berikutnya yang berkarakter lebih kalem terkadang terpancing pula emosinya. Karena presiden juga manusia.